Ternyata semua tanya jawab saya itu ditontonnya, ditulisnya ulang. Sabar dia menulis, ketiknya namanya Ustadz Abu Firly Basam Taki. Dia minta supaya buku dicetak. Saya katakan bagus, karena kalau ceramah ini bisa hilang. Jangankan YouTube tuh hilang, paket aja hilang ceramah. Nah, jadi saya katakan ini bagus, saya setuju, cetaklah. Setelah cetak lalu diadakanlah bedah buku di berbagai kota. Terakhir sebelum di Duri ini di Batam, pesertanya 500 orang. Tetap ikut protokol kesehatan, hotelnya besar, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Dan di Duri ini 150 orang satu sesi, pagi tadi, siang ini. Saya tak bisa baca dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Saya pilih beberapa, lebih kurang 60 menit nanti saya bicara. Habis itu baru kita jawab pertanyaan-pertanyaan, atau ada yang tak jelas, atau ada sanggahan, atau ada tambahan, atau ada masukan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang bernilai amal soleh, insyaallah. Amin. Saya tahu ini jam-jam genting, jam-jam yang mengerikan. Habis makan siang, bukan cuma bapak ibu yang mengantuk, saya pun juga. Tapi karena udah dikasih kopi, apa? Shake kopi tadi, hilang mengantuknya. Itu maksudnya untuk dipotong endorse, masuk diupload di internet. Halaman 29, yang punya buku halaman 29. Saya tertarik dengan ilmu tasawuf, tapi ada yang mengatakan tasawuf itu sesat. Saya ikut-ikut tasawuf itu sosek. Bagaimana ini Pak Ustadz? Sebetulnya kalau diurut-urut ke belakang dari sejarah, maka akidah, fikih dengan tasawuf itu hadisnya satu. Ketika Jibril bertanya, ma huwal iman, ma huwal islam, ma huwal ihsan. Apa itu iman? Dijawab Nabi, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Itulah dia namanya ilmu akidah. Disebut juga dengan ilmu tauhid. Ketika ditanya ma huwal islam, apa itu Islam? Dia jawab Nabi, antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tusumu ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Lahirlah fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, rukun, syarat, wajib, sunat, makruh, mubah, sunat muakkad. Lalu kemudian pertanyaan Jibril yang ketiga, ma huwal ihsan? Apa ihsan itu? Anta abudallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau sembah Allah khusyuk seakan-akan kau menengok Allah. Kalau kau tak bisa menengok Allah, maka Allah menengok engkau. Merasa selalu diperhatikan Allah, namanya ihsan. Mensucikan hati, menghilangkan angkuh, menghilangkan sombong, menghilangkan takabur. Ilmu tentang wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu bi nafsihi wa daniyah qudrat ilmu hayat sama basar kalam, ilmu tauhid namanya. Ilmu tentang rukun, syarat, wajib, sunat, sunan muakkad, makruh, mubah, ilmu fikih namanya. Sedangkan ilmu yang tentang masalah menghilangkan angkuh, sombong, setelah bersih hati diisi dengan zikir, tawadhu, qanaah, ridha, tawakal, zikir, namanya ilmu tasawuf. Orang-orang yang tak setuju dengan tasawuf itu sebetulnya dia pakai tasawuf juga, cuman casingnya dia robah, namanya tazkiyatun nafs. Dia pakai tasawuf. Jadi apa namanya Ustadz? Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs artinya pensucian jiwa. Jadi sama lah macam orang, saya tak mau pakai baju buatan Indonesia, dibelinya Singapura, padahal baju itu dibuat di Batam juga. Isinya sama. Tazkiyatun nafs artinya pensucian jiwa. Tasawuf itu asal katanya sofa. Sofa artinya suci. Kalau sudah suci, sofa, barulah sampai ke marwah. Orang tidak akan sampai ke marwah. Marwah sudah jadi bahasa Melayu. Kehormatan, kemuliaan.
Maka di situ saya jawab, saya mengajar mata kuliah hadis di kampus, pengampu mata kuliah tasawuf di kampus saya namanya Ustadz Iskandar Arnel S2 dari McGill University, S3 dari Malaysia. Dalam mengajar mata kuliah tasawuf dia buka kajian Ibnu Arabi dan Al-Ghazali, datang ke UIN Fakultas Usuluddin. Dalam menyikapi tasawuf terbagi dua. A, ekstrim kiri, menolak tasawuf sama sekali, kata dia tak ada tuh tasawuf. Yang kedua, ekstrim kanan, sangat mendukung tasawuf total, siapa yang tak bertasawuf maka tak masuk surga. Tasawuf adalah mengkaji hati, bagaimana membersihkan hati dari hasad, dari riya, dari sum'ah, dari takbur. Setelah dibersihkan, sesudah dibersihkan lalu diisi dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir, barulah dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama besarnya tasawuf. Di dalam tasawuf itu ada namanya thariqat. Nama besarnya hotel. Hotel apa Bu ya? Surya. Hotel Surya. Di dalam hotel ini ada lagi namanya ruangan ini, convention hall, ada rumah, ada restoran. Nama besarnya tasawuf. Di dalam tasawuf itu ada namanya tariqat. Tariqat artinya jalan. Kebetulan yang menyusun tarekat ini namanya Imam Abul Hasan Sazili, disebut dengan tarekat Saziliyah. Yang menyusunnya namanya Imam Bahauddin Naqsyabandi, disebut dengan tarekat Naqsyabandiyah. Yang menyusunnya namanya Imam Abdul Qadir Al-Jilani, namanya tarekat Qadiriyah. Tarekat adalah jalan, karena untuk mencapai menuju Allah mesti ada jalan. Abdul Somad sampai ke Duri ada jalannya, jalan ke Duri ini namanya tarekat. Tapi saya kalau tak ada yang menunjukkan jalan, tak tahu saya mana hotelnya, mana ruangannya, kamar berapa, nomor berapa. Orang yang menunjukkan jalan itu namanya mursyid. Mursyid artinya penunjuk jalan, supaya kita jangan sampai sesat. Ustadz Yahya ini mursyid, penunjuk jalan waktu umroh. Mursyid, guide, penunjuk jalan. Nah, jadi makanya dalam berzikir ada mursyidnya. Mursyid tak sanggup datang karena tempat ini banyak, maka mursyid mengangkat penggantinya. Pengganti mursyid itu namanya khalifah. Orang Melayu susah menyebut khalifah. Siapa tuh? Kelipah. Khalifah. Khalifah artinya pengganti. Mursyidnya di Besilam, Syekh Abdul Wahab Rokan. Tapi Syekh Abdul Wahab Rokan tak bisa datang karena kesibukannya. Diangkatlah khalifah-khalifah. Khalifah-khalifah inilah yang mengislamkan suku Sakai. Makanya ada buku ditulis oleh UU Hamidi, budayawan Riau di Universitas Islam Riau. Bukunya sampulnya warna biru. Saya membaca buku itu di Kairo, di perpustakaan kelompok studi mahasiswa Riau. Kontribusi tarekat Naqsyabandiyah dalam mengislamkan suku Sakai di Riau. Orang-orang yang mengejek-ejek tasawuf tarekat ini, berapa orang yang sudah diislamkannya? Mereka dulu masuk ke hutan, orang tak bersahadat itu diislamkannya. Orang yang menentang mengejek-ejek tarekat tasawuf ini sekarang, orang yang udah ke Islam di masjid, itu pula dikafir-kafirkan. Kalau mau tahu susahnya berdakwah ke pedalaman, cobalah sekali-sekali masuk ke suku Talang Mama, masuk ke suku Anak Dalam, masuk ke suku Akid, masuk ke suku Sakai yang belum Islam. Coba berdakwah. Berapa yang bisa kau Islamkan? Barulah kau betul-betul sudah berdakwah. Jadi Abdul Somad, saya belum berdakwah. Saya hanya baru mengajar sholat, ngajar fikih. Nah, ini tentang masalah tasawuf nih. Supaya jangan nanti sikit-sikit, tasawuf ini sesat. Ulama tasawuf itulah yang mengislamkan kita. Kalau tak ada ulama itu, kita sampai hari ini masih menyembah pokok kayu lagi. Betul tak ini Bu? Tak Bu bunyi. Memang sejak Covid ini payah bercakap karena dan memang mesti dipakai. Kalau tak dipakai kena protokol kesehatan. Mulut sama hidung mesti ditutup karena virus tak bisa masuk melalui telinga. Khawatir kita datang Covid-21, telinga pun masuk juga. Apa usah bertutup? Saya kalau bertutup telinga bonti ceramah. Apa guna ceramah telinga? Kalau mulut tutup tak apa. Halaman 39. Kalau kita sakit berobat ke dokter boleh. Kenapa ke dukun tak boleh? Padahal sama-sama ID, Ikatan
dokter Indonesia, yang satu lagi IDI jo, Ikatan Dukun Indonesia. Kenapa ke IDI yang iko boleh, ke IDI yang ini tidak boleh? Padahal sama-sama manusia. Pergi ke dokter sehat, pergi ke dukun sehat. Malah dukun lebih murah lagi. Kenapa ke dokter boleh, ke dukun tak boleh? Karena ke dokter itu ada alasan logisnya. Dimakan obat, tablet, kapsul, begitu dimakan, ini hubungannya ke sini. Kalau dimakan nih pahit-pahit, mengobati kencing manis. Dimakan ini untuk jantung. Sedangkan yang ini tak ada alasan rasionalnya. Diambilnya batu gilingan, masuk situ. Diambilnya pucuk keris, cucuknya ke air. Kenapa orang bisa sehat? Karena meminta bantuan jin dan setan. Apa hubungan jin sama setan? Nama komunitasnya namanya jin. Jin yang jahat-jahat ini namanya setan. Induknya namanya iblis. Nama komunitasnya jin. Jin yang jahat-jahat namanya setan. Setan-setan ini induknya satu, namanya iblis. Tuyul Pak Ustadz? Tuyul masuk jin. Tuyul, nyiblorong, sundil bolong, begu ganjang, hantu-hantu, kuntilanak. Nah itu semua adalah jin. Nah, tak ada makhluk lain. Makhluk alien, jin. Yang ada makhluk jin. Jadi karena dukun-dukun ini meminta kepada jin. Ada itu dalam surat Al-Jin juz 29. Ya'udzuna birijalim minal jinni. Sebagian manusia itu meminta kepada jin. Wazaduhum rahaqa. Mereka semakin durhaka, makin jauh dari Allah. Maka yang dulu ada datuk nenek moyangnya dukun, lalu kemudian datuk neneknya meninggal, jinnya masih hidup. Karena umur jin ini panjang. Karena sampai hari ini belum ada laporan bahwa jin kena COVID. Panjang umur dia. Lalu kemudian datuk nenek mati, jinnya hidup. Datang dia ke cucunya. Hai Abdul Somad, aku adalah jin datukmu dulu, aku mau datang. Jangan kita kasih dia makan, nanti dia ikut sama kita. Banyak-banyak kita beribadah, jangan dikasih dia makan. Lama-lama dia tak nyaman, lama-lama dia pun pergi menjauh. Tapi kalau dipeturutkan dia, dijaga pula dia, dikasih fasilitas, akhirnya kita pun menjadi dukun, meminta kepada jin. Na'udzubillah. Ini yang paling mengerikan. Dan yang paling susahnya nanti mati su'ul khatimah. Waktu sedang sakit-sakit datang jin itu. Waktu sedang mau mati datang jin itu, mengganggu kita. Itu tentang kenapa tak boleh minta kepada jin. Karena sama dengan meminta kepada setan. Syirik. Rusak akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Halaman 48. 48 bagaimana hukum memberi makan keluarga dan santunan ke masjid. Tapi duitnya dari pesugihan tuyul. Dijaga tuyul itu, dikasih dia makan, dipelihara, nanti dibawakannya kita duit. Lalu duitnya disedekahkan ke masjid. Kau tadi dari mana? Aku bayar zakat ke masjid. Untuk apa? Zakat tuyul. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Duit tuyul, tipu, pakai jin 2 kali double. Pertama mencuri milik orang lain dengan cara batil, yang kedua pakai jin. 2 kesalahannya. Orang yang mencuri mengambil duit langsung, 1 salah. Orang yang mencuri pakai tuyul, 2 salah. Salah zahir 1, salah batin 1. Wa anfiqu, bersedekahlah, wa anfiqu, berinfaklah, wa anfiqu, berwakaflah min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Duit tuyul, duit dukun, duit pesugihan, duit babi ngepet, duit macam-macam, maka tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Tak ada barokahnya. Makanya ada di ungkapan orang, duit hantu dimakan setan. Nauzubillah.
Apalagi kalau kita wariskan pula tuyul nih ke anak cucu. Pas mau mati sakaratul maut, anakku, cucuku, tak ada ku tinggalkan kalian karet gotah sawit, yang ku tinggalkan tuyul satu kotak. Alhamdulillah. Halaman 51. Apa dasar menjadikan pohon bidara untuk mengusir setan? Bapak Ibu kalau mau menengok pohon bidara, tulis di Google tuh bidara. Google tulis di situ bidara. Bidara. Nampak daunnya. Itu dia. Pohon bidara. Itu dia. Beli bibitnya. Di mana ada Pak Ustadz? Saya tak tahu. Ustadz Yahya tolong jual bibit bidara sekarang. Beli bibitnya, tanam. Saya tanam. Hijau, subur, tumbuh. Jadi kalau ada orang kerasukan setan, dia ambil daunnya, macam-macam inilah, macam ini daun. Dia ambil daunnya 7 biji, 7 helai, ditumbuk pakai batu, masukkan ke air, dibacakan Fatihah, Qul huwallah, Rabbil falak, Rabbin nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, tahlil, sunnah. Pakai daun bidara tadi. Daun bidara juga dipakai untuk memandikan jenazah. Kalau kita ambil daunnya beberapa helai, kita hancur-hancurkan begini di tangan, masukkan, nampak dia putih. Kalau air terjernih, nampak putih. Getah kayu bidara. Ataitun nabiyya, aku datang kepada Nabi. Wa uridul islama, aku mau masuk Islam. Fa amarani an aghtasila bima'in wa sidrin. Nabi menyuruh aku mandi. Itulah hukumnya sunat orang yang mu'allab masuk Islam itu suruh mandi. Namanya mandi masuk Islam. Wa sidrin, mandi pakai air daun sidir. Masuk Islam mandi pakai daun sidir. Kerasukan jin, kerasukan setan, mandi pakai daun sidir. Lalu kemudian jenazah mandi pakai daun sidir. Daun bidara diambil beberapa tangkai, digiling, dimasukkan ke dalam air, airnya dibacakan doa, kemudian disiramkan ke tubuh orang yang kesurupan supaya setannya keluar. Tak keluar juga Pak Ustadz, berarti yang menyiramkan itu ulahnya macam setan. Kata setan, masa setan mengusir setan saja? Sesama setan dilarang saling memandikan, kata dia pula. Minta doa sama Tuan Kelipah, minta doa sama mursyid. Mereka mungkin zikirnya lebih banyak, hatinya lebih khusyuk, lebih takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Halaman 93. Bolehkah waktu sujud terakhir itu kita berdoa dalam bahasa Indonesia? Berdoa boleh, tapi jangan dilafazkan di mulut. Pakai bahasa Indonesia dalam hati aja. Dalam hati. Macam mana bunyinya Pak Ustaz? Dalam hati mana berbunyi? Dalam hati. Ya Allah, naikkanlah harga sawit agak 2,5 gotah. Turunkanlah hujan. Macam-macam. Kalau dilafazkan pakai bahasa selain Arab, batallah sholat. Cukup dalam hati saja. Kalau saya bisa bahasa Arab Pak Ustaz, boleh, tak batal. Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Kasihlah aku rezeki yang halal dan barokah ya Allah. Boleh. Tapi kalau dipakai bahasa awak, bahasa kampung, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Minang, batal. Iki wis pirang-pirang dino, batal. Tak boleh. Apa dalil sujud? Boleh berdoa sujud itu. Aqrabu ma yakunul 'abdi min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Seandainya orang paling dekat dengan Allah itu dikatakan orang di Makkah, Allah tak adil. Berarti orang yang ada di Duri jauh dari Allah. Seandainya dikatakan orang yang dekat dengan Allah di Masjid Nabawi, berarti Allah tak adil. Berarti orang Masjid Nabawi yang dekat dengan Allah. Orang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Fa'aksiru fihi du'a. Mau kaya mau miskin bisa sujud.
Perbanyaklah doa. Mau di Duri, mau di Makkah, mau di Madinah, mau di Pekanbaru bisa sujud. Mintalah waktu sujud itu. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya kepada Allah, illa rafa'ahu Allah. Allah akan hitung berapa lama kita sujud. Berapa lama kau kukasih hidup? Hidup 83 tahun. Tidurnya berapa tahun? Satu hari tidur 8 jam. Musim Covid nih bertambah 10 jam. Berarti kalau satu hari itu dibagi 3, 8 jam. Berarti kalau hidupnya 60 tahun bagi 3, berarti siapa yang berumur 60 tahun 20 tahun tidur. Kan tuh 20 tahun tidur. Nanti di akhirat tuh ditimbang sujud kita berapa lama. Pas ditimbang sama malaikat, catatan tidur 20 tahun. Sujud pas macam stempel tukang pos. Asal-asal lokek ke tempat sujud. Bahkan mungkin kening itu tak pula sampai ke sajadah. Baru ujung rambut aja kena sajadah. Maka sujud akan dihitung. Sujud yang paling sedikit bacaan 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sikit 3 kali. Yang sedang 5 kali. Yang banyak 7 kali. Lebih dari 12 kali makruh. Makruh hukumnya imam membaca tasbih sujud lebih dari 12 kali. Kalau mau sujud lama-lama, sujudlah waktu sholat sendiri pas tahajud malam. Ini kadang kalau sedang tahiyatul masjid ditengok orang, lama sujud. Hampir diangkat jamaah, sangka sakaratul maut. Tapi kalau sedang sendirian, sengaja diciptakan Allah waktu malam, gelap, sendiri, supaya kita beramal tak ditengok orang. Sengaja diciptakan Allah malam, gelap, tak nampak orang, supaya kita selamat dari riak. Jangan di tengah malam pun riak juga. Sebelum sholat, streaming pula dulu. Hai guys, mari kita tahajud. Kalau posting ngajak iktikaf bagus. Masyarakat Pekanbaru, Riau dan sekitarnya, mari kita iktikaf pada hari Jumat, malam Sabtu, pekan kedua. Bagus. Mengajak orang, membiasakan diri. Allah bisa karena biasa. Berbanyak sujud. Nabi pernah sujud, sujudnya selama ayatnya. Sepanjang ayatnya, begitulah sujudnya. Lama sekali sujud. Tapi waktu dia sholat sendiri, di kamar, bukan waktu jadi imam. Halaman 106. Bagaimana hukum khutbah Jumat tidak pakai bahasa Indonesia? Dari awal sampai akhir bahasa Arab saja. Ada di Duri. Ada. Bagaimana kalau masjid khutbahnya bahasa Arab saja? Mereka berpegang pada pendapat bahwa sholat Jumat itu 4 rakaat. Mana 2 rakaatnya? Digantikan oleh khutbah. Dalam sholat bisa tak bahasa Indonesia? Tak bisa. Maka kalau dalam sholat tak bisa bahasa Indonesia, maka khutbah pun tak boleh bahasa Indonesia. Kias yang dipakai. Kalau dalam sholat tak boleh bahasa Indonesia, maka khutbah pun tak boleh bahasa Indonesia. Itulah maka 5 rukun itu mereka pakai bahasa Arab dari awal sampai akhir. 5 rukun khutbah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Alhamdulillah. Salawat, ayat, wasiat takwa, doa. Cukup 5 rukun. Duduk antara 2 khutbah, togak lagi baca 5 rukun khutbah, habis sholat. Kalau ada masjid seperti ini, sholat Jumatnya sah. Tapi banyak orang yang tidak dapat pesan karena dia tak paham bahasa Arab. Maka caranya bagaimana? Sebelum sholat Jumat, buatkan tausiyah.
Jadi kalau Jumatnya jam 12.30 azan zuhur, jam 12 datang, tausiah 30 menit, masuk azan, khutbah pakai bahasa Arab pendek 5-10 menit, langsung sholat Jumat. Karena kalau tidak, tak dapat dua-duanya. Ini tentang Ustaz Somad begitu khutbah? Enggak. Saya khutbah pertama pakai bahasa Indonesia, tapi di khutbah kedua tak saya campur lagi. Saya ambil jalan tengah, win-win solution. Saya tidak pakai khutbah bahasa Arab tak bercampur. Saya juga tidak pula mencampur dua khutbah pakai bahasa Indonesia. Di khutbah pertama saya baca 5 rukun, 4 rukun doa di khutbah kedua, campur bahasa Indonesia. Di khutbah kedua, dari awal saya jadi ustadz 2008 pulang Maroko sampai hari ini, tak pernah khutbah kedua itu saya bahasa Indonesia. Di khutbah kedua itu saya ulang balik rukun dari awal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Allahumma ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha. Itu bagi yang memperhatikan khutbah saya, tak pernah saya campur di khutbah kedua. Saya ambil jalan tengah. Ini tentang masalah khutbah Jumat yang tak pakai bahasa Indonesia. Halaman 107. Saya seorang koki hotel. Koki ini tukang masak, bukan ikan yang dalam akuarium. Apabila sholat Jumat, saya tak bisa sholat karena teman yang lain sholat. Jadi kawan dia sholat. Jadi saya disuruh menunggu karena tak boleh kosong. Rupanya dapur di restoran ini tak boleh kosong. Bagaimana? Begitu sudah aturan. Bagaimana Pak Ustadz? Yang pertama, kalau ada tempat lain kerja halal yang tak meninggalkan sholat, walaupun gajinya lebih rendah, selama menutupi kebutuhan, pindah dari situ. Ada rumah makan Minangkabau, kalau hari Jumat sholat Jumat tutup, semua sholat, pindah ke situ. Walaupun lebih murah dari hotel tadi, akhirat lebih utama. 2, andai terpaksa juga di situ, jangan sampai berturut-turut 3 kali Jumat. Dipasanglah absen. Koki berapa orang? 6. Jumat ini 2 kau. Pas Jumat depan kau pula gantian. Jangan gara-gara ini nanti kau tak pernah sholat Jumat, kawan-kawan mau sholat, rupanya ini malas. Kawan, alasannya karena kawan-kawan. Ini tak bisa. Yang ketiga, man tarakal jumu'ata thalatha marratin, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, tahawunan, menyepelekan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbih, Allah mengunci pintu hatinya. Tak ada hukuman yang paling mengerikan daripada hati terkunci. Miskin bukan hukuman. Boleh jadi dengan dimiskinkan Allah supaya ingat rezeki. Sakit bukan hukuman. Boleh jadi disakitkan Allah supaya dihapuskan dosa dengan sakit itu. Lalu yang hukuman itu apa? Hukuman itu hati terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim summum bukmun amyun, pokak, tuli, bisu, buto. Komplitlah penderitaan. Na'udzubillah. Apa yang menyebabkan orang summum bukmun meninggalkan sholat Jumat? Alhamdulillah, dengan datangnya Covid ini bangkit semangat jamaah. Berapa banyak jamaah mengamuk masjid tutup. Kenapa masjid tutup? Kenapa tak boleh sholat Jumat? Padahal dulu sebelum Covid dia pun selalu tak sembahyang Jumat. Bangkit semangat. Halaman 115. 115. Wajibkah mengqadha salat yang tak dikerjakan sebelumnya? Akil balik kelas 6 SD, umur 13 tahun. Sesudah itu merantau melanglang buana tak sembahyang. Setelah rezeki banyak, umur bertambah, ingat mati, kawan-kawan mati, kawan sahabat mati, ingat mati, taubat. Berapa umur Pak? 50. Kapan Bapak mulai sembahyang? Baru pagi tadi. Cemana sembahyang yang lalu-lalu itu?
Apakah dengan istighfar selesai? Tidak, wajib diqadha. Itulah maka ada usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Qadha artinya mengganti. La kafarata laha illa dzalik. Tak ada yang bisa mengganti salat itu kecuali salat itu sendiri. Salat tak bisa diganti dengan duit. Salat tak bisa diganti dengan umrah. Salat tak bisa diganti dengan haji. Jangan sangka sudah menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, habis tisu setengah kotak, menangis meratap, basah dinding Ka'bah. Salat tak bisa ditebus kecuali dengan salat itu sendiri, salat qadha. Cara melaksanakan salat qadha itu bukan berarti nanti masyarakat Duri yang ikut bedah buku bersama Ustaz Abdul Somad ini besok semuanya hilang. Kemana? Cuti qadha. Bukan. Tetap satu hari satu kali sholat. Satu kali sholat satu qadha. Asar nanti qadha. Habis sholat ada, usolli fardhul asri arba'a raka'atin adaan. Lalu kemudian sholat asar qadha. Usolli fardhul asri arba'a raka'atin qadhaan. Begitulah seterusnya. Berapa lama? Selama sholat itu ditinggalkan. Namanya qadha. Tinggal sholat 40 tahun Pak Ustaz. Ya. Baru diqadha 4 hari mati. Alhamdulillah pemutihan. Susah diampunkan. Susah diampunkan Allah Ta'ala. Hidup ini tak usah susah-susah. Usah pikir-pikirkan. Usah pikir-pikirkan. Pikirkan aja mengganti. Halaman 119. 119. Apa hukumnya masuk masjid dalam keadaan maaf, uzur, berhalangan? Kami ikut pengajian Pak Ustadz, hari Jumat sore, Kamis sore, wirid Yasin, oma-oma. Ibu tapi berhalangan, kenapa datang juga? Yasin itu nomor 2 sebetulnya Pak Ustadz. Nomor 1 apa? Arisan. Aku bawa bakwan pula nih. 7. Tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh tawaf, tak boleh iktikaf, tak boleh sembahyang, tak boleh puasa. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili. Itulah makanya arsitek mesti ngaji. Arsitek kalau dia mengaji, tahu fikih, dibuatnya masjid itu pakai teras, emperan. Tengok Masjid Arafah Duri. Besar tapi letter U. Kiri ada, belakang ada, kanan ada. Buat di situ suara sound system bagus. Karena perempuan-perempuan yang berhalangan tak masuk masjid, dia dengar. Jangan pasang layar monitor, habis dilarikan pencuri. Nah ini pengurus masjid mesti paham fikih, arsitek mesti paham fikih. Kalau arsitek paham fikih, tak akan dia buat WC berdiri. Kalau arsitek paham fikih, tak akan dia buat WC. Apakah sholat sunat taubat boleh dilaksanakan tiap malam? Sholat sunat taubat boleh pagi, boleh siang, boleh petang, boleh malam, boleh subuh. Tak pakai waktu. Ada sholat hanya pagi saja, duha. Ada sholat hanya malam saja, tahajud. Ada sholat hanya gerhana saja, kusuf. Ada sholat hanya gerhana bulan saja, khusuf. Ada sholat hanya waktu panas minta hujan saja, istisqa. Ada sholat hanya malam saja, tak boleh siang, witir. Tak ada witir siang. Ada sholat hanya siang saja, tak boleh malam, duha. Ada sholat siang, ada sholat malam, awwabin.
ada awwabin siang waktu panas terik, ada awwabin malam dari maghrib ke isya 6 rakaat. Ada salat boleh pagi, petang, siang, taubat. Tahiyatul masjid, salat sunat wudu. Jadi kalau bangun malam, yang pertama kali dilaksanakan adalah salat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. 2 rakaat salam, ayat bebas. Setelah salat sunat wudu, salat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Habis salat sunat taubat, tahajud. Dah tahajud 8 rakaat, barulah salat sunat hajat. Karena kita ni kalau ada hajat ke Pak Gubernur, ke Pak Bupati, ke Pak Presiden, tentu tidak langsung hajat awak dinampakkan. Oleh-oleh kita tunjukkan dulu, tahajud dulu. Habis itu barulah solat sunat hajat 2 rakaat. Habis solat sunat hajat, tutup solat sunat witir. Habis solat sunat witir, istighfar 100 kali, selawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Habis itu terdengarlah tarhim menjelang subuh. InsyaAllah Riau sekitarnya solat subuh sekitar jam 5. Jadi kalau bangun jam 4, solat sunat taubat, solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat, solat sunat witir, istighfar 100, salawat 100, la ilaha illallah 100, insyaallah tak lama sesudah itu terdengar assalatu wassalamu alaik. Jadi kalau kita tak bisa tahajud jam 2 malam, setel saja jam subuh itu jam 4 subuh. Rutinkan. Rutinkan. Jangan menunggu nanti. Nantilah udah agak tua sikit. Iya kalau malaikat maut datang nanti. Takutnya jadwal kita tak pula sejalan sama malaikat maut. Halaman 130. 130. Apa beda zakat, sedekah, infak? Ayatnya dalam Quran itu ayat sedekah, tapi artinya zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu ayatnya bukan zakat kata dia situ. Innamas shadaqat, sedekah. Jadi kalau umum sedekah. Sampai senyum pun disebut sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu sedekah. Tasbih pun sedekah. Likulli tasbihatin sedekah. Subhanallah, subhanallah, sedekah. Alhamdulillah, sedekah. Sedekah umum. Di dalam sedekah itu ada yang wajib, namanya zakat. Di dalam sedekah itu ada yang sunat, namanya infak. Kalau bendanya tak habis-habis, namanya wakaf. Saya ulang sekali lagi. Rumah besarnya sedekah. Ada kamar kecil wajib, zakat. Ada kamar kecil lagi tapi tak wajib, infak. Kalau dia bendanya tak habis-habis, tanah, semen, batu bata, batu kerikil, besi, wakaf. Jadi supaya jangan tumpang tindih istilah ni, bingung orang. Mana infak, mana zakat, mana wakaf, mana sedekah. Nah, ini tentang masalah sedekah yang wajib, zakat, yang benda-benda, infak, yang tak habis-habis, wakaf. Diserahkan waktu hidup, hibah. Diserahkan waktu hidup tapi berpindah hak milik sesudah mati, wasiat. Maka bapak-bapak, ketua yayasan, ketua badan amil zakat, jangan senang dulu kalau dapat wasiat. Alhamdulillah Pak Ustaz, kami dapat wasiat 1 ruko. Orangnya belum mati, belum dapat. Tapi dia udah mau mati, belum mati. Begitu dikasihkannya 1 ruko, tak jadi mati. Ambillah ruko tu, pindahkan hak namanya langsung, hibah. Ini ruko untuk yayasan. Nanti setelah aku mati, wasiat. Begitu diatur sedemikian rupa dalam Islam.
Kita lanjutkan halaman 133. 133. Kalau sudah mengeluarkan zakat penghasilan tiap bulan. Tiap bulan sudah dikeluarkan. Berapa penghasilan Bapak sebulan, Pak? 10 juta, Pak Ustadz. 10 juta, 1 juta 25 ribu, 10 juta berarti 250 ribu. Ya, 250 ribu, 250 ribu, 250 ribu. Sudah keluar tiap bulan. Apakah wajib zakat lagi tiap tahun? Bulan Januari kemarin Jumadil Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jumadil Awal 250 ribu, Jumadil Akhir 250 ribu, sampailah Rabiul Akhir, setahun sudah dikeluarkannya. Maka selama setahun itu dia tidak lagi wajib zakat karena zakatnya sudah dikeluarkan. Berapa tadi penghasilan ibu sebulan? 10 juta, Pak Ustadz. Terus ibu simpan di bank? Iya. Berapa sekarang tabungan ibu? 120. Loh, sedikit pun tak berkurang? Tidak, Pak Ustadz. Jadi makan semua gimana? Suami saya nanggung. Betuahnya ibu. Maka begitu duit ibu tersimpan 1 nisab, hitung kapan dia cukup nisab. Disimpanlah duit nisab ini berapa, Pak Ustadz? 85 gram. 85 gram emas itu berapa sekarang? 1 juta 1 gram. 85 gram berarti 85 juta. Maka catat kapan tabungan tadi mencapai 85 juta. 85 juta pas pada bulan Syawal. Pas Syawal 85 juta. Catat. Syawal 1442 85 juta. Kalau tersimpan duit di atas 85 selama setahun tak berkurang, barulah dia kena wajib zakat lagi, zakat tabungan 85 gram. Tapi ibu ini pandai, asal sudah mencapai 80 sampai beli tanah, asal sudah 80 sampai setengah beli motor, 83 beli sawit, 82 beli gota, seumur hidup tak berzakat. Bisa. Tapi ingat, datanglah sakit lutut, datanglah perampok, pencuri, penipu. Allah tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada hamba kami itu daripada urat lehernya sendiri. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Duitmu sudah mau 85 gram, kau pura-pura membeli tanah biar tak berzakat. Saya tidak ada menakut-nakuti ibu-ibu, enggak. Cuman ngasih tahu aja. Jadi intinya zakat itu baru wajib setelah setahun. Jadi kalau ada orang yang mengeluarkan tiap bulan itu gimana Pak Ustadz? Ta'jiluz zakah qabla awaniha, mendahulukan bayar zakat sebelum waktunya. Dah dikeluarkannya duluan. Maka nanti pas setahun tidak lagi. Tapi zakat tabungan, ingat. Pas saya bilang zakat tabungan, bapak-bapak tuh tak ada peduli karena dia kata ada tabungan. Semuanya di tabungan ibu itu semua. 153. Halaman 153. Jika seorang istri melahirkan di bulan puasa, lahirlah anak di bulan puasa, namanya Ramadana Ramadhani, kembar pula. Bisakah ketika waktu qadha menunaikannya dibantu suami? Ini pertanyaannya di Madinah tanggal 5 bulan 1 2018, 3 tahun yang lalu. Nampaknya ibu yang bertanya ini dia mau adil. Masa aku aja yang puasa, kata dia. Suaminya itu, saya sebelum menjawab nih, saya tak tahu siapa yang punya pertanyaan waktu itu. Puasa ini tak bisa ditolong. Jadi ibu mesti mengganti puasa ibu sendiri.
Syarat boleh dipuasakan orang lain, syaratnya berat, mesti mati dulu. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, dia punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib melaksanakan puasa untuknya. Jadi ibu-ibu semua utang puasa ibu tulis. Melahirkan anak pertama 30 hari, anak kedua 30 hari. Ini anak keberapa bu? Kedua boleh bu ya? Qadha, cara mengqadhanya ganti dengan Senin Kamis. Niatnya bukan niat puasa sunat, niatnya puasa qadha. Dilaksanakan hari Senin, dapat 2, dapat puasa qadha 1 hari dan dapat pahala puasa Senin. Dilaksanakan pada bulan Syawal, dapat 3, qadha 1 hari, dapat pahala Senin, dapat pahala puasa 6. Niatnya tetap qadha. Kalau niatnya puasa sunat, qadha tak dapat. Niat puasa qadha, sunatnya dapat. Jadi kalau istiqamah ibu Senin Kamis 10 bulan, lunas 80 hari. Ramadan tak masuk. 11 bulan dalam 1 tahun berpuasa, dapat 88 hari. Tambah 2 hari, 90 hari, lunaslah 3 anak. 30, 30, 30. Yang belum mengqadha, qadha dari sekarang puasa sunat. Almarhumah mak saya meninggal hari Senin, habis makan sahur puasa sunat. Umurnya 70 tahun. Umur 70 tak pernah puasa sunatnya tinggal. Puasa itu sehat. Banyak orang menengok saya kurus disangkanya banyak puasa, padahal saya tak pernah puasa. Ustaz puasa? Enggak sudah. Kenapa Ustaz tak puasa? Aku musafir. Kita lanjutkan halaman 172. Apakah seorang yang bernazar boleh memakan daging kambing nazarnya? Aku bernazar, kalau anakku ini lulus PNS, maka akan berkurban aku nazar untuk kubagikan ke fakir miskin. Maka tak boleh dia ikut makan dagingnya karena dia tak fakir miskin. Daging itu sudah dikhususkannya untuk fakir miskin. Tapi kalau kata dia, aku bernazar, kurban ini aku potong umum saja, tak ada disebutnya fakir miskin, bisa dia makan. Saya bernazar, kalau anak saya lulus PNS, nanti saya kambing, anak saya bernazar berkurban kambing. Tapi kalau anak saya tak lulus sampai mati, saya tak akan berkurban. Itu fakir miskin. Orang bernazar itu sebetulnya orang bakhil, maka dia baru mau beramal setelah terpaksa. Terpaksa karena itu. Nazar artinya menjadikan yang sunat menjadi wajib. Puasa itu sunat, tapi kemudian dirubah jadi wajib. Aku bernazar, kalau nanti anakku lulus begini-begini, aku akan berpuasa. Yang sebelumnya puasa itu sunat menjadi wajib. Maka puasa wajib ada 3. Puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, ada 4. Puasa bayar hukuman, bayar fidyah, membayar kafarat. Kafarat sumpah 3 hari puasa. Maka ibu jangan percaya betul sumpah bapak, bisa ditebusnya pakai puasa. Papa bersumpah mah katanya. Iyalah bang, puasa bang 3 hari selesai. Halaman 176. Apa hukumnya membaca Quran di smartphone? Terkadang handphone itu dibawa ke kamar mandi. Quran buka coba buka di Play Store. Ada di situ Play Store,
tulis di Play Store tuh Q-A-R-A-A, Qara'a. Q-A-R-A-A, Qara'a. Nah, Qara'a. Qara'a tuh Bu, Pak, bagus untuk belajar baca Quran. Jadi Bapak Ibu yang malu belajar baca sendiri, nanti kalau salah dibetulkan sama handphone tuh. Anda salah, katanya. Tidak tepat, katanya. Nah, Qara'a. Hanya 54 MB. Qara'a. Asli punya orang-orang pengajian, sahabat-sahabat kita. Ada Quran di dalam. Apa hukum baca Quran melalui handphone? Sama macam baca Quran melalui kertas. Karena zaman Nabi pun orang baca Quran tidak di kertas. Karena waktu itu Quran ditulis di pelepah kurma, Quran ditulis di tulang unta. Mana ada Quran cetakan kertas waktu itu? Kertas baru pada masa Abu Bakar Siddiq ditulis Quran 30 juz dalam satu kertas. Waktu itu Quran hanya di pelepah kurma. Jadi sekarang Quran ada di smartphone. Terus kalau ada Quran di dalam handphone nih, haramlah kita bawa handphone nih masuk WC. Yang tak boleh itu Qurannya waktu itu dibuka menyala dia. Qurannya dibuka menyala dia. Ayat sedang hidup begini masuk ke WC tak boleh. Tapi setelah gelap mati, mati masuk ke WC boleh. Masuk ke WC boleh. Ini sedang menyala bersuara pula masuk ke WC. Habis itu update untuk mendekatkan diri pada Allah. Mati dia boleh. Oh, handphone yang ada Quran di dalamnya dalam keadaan mati pun tak boleh. Kalau begitu nanti kalau mau masuk WC, utak ini ditinggalkan di pintu. Karena dalam utak kita ini kan ada Quran. Memang tidak 30 juz, tapi juz 30 ada sikit-sikit. Yang tak boleh itu menyala, dia hidup dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Kalau sedang mati boleh. Off kan, masuk dalam. Itu maka jangan dibuat nada panggil, nada dering itu suara ayat. Suara Syekh Abdul Rahman Sudes dibuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam WC berbunyi ini. Sebab pertama kenapa tak boleh nada dering itu suara ayat Quran? Pertama, berbunyi dalam WC. Yang kedua, putus tidak pada wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Tak sampai tak sampai. Kita lanjutkan. Halaman 181. Bacaan apa yang dibaca waktu ada orang kesurupan? Pertama Al-Fatihah. Sesudah itu pangkal Al-Baqarah 5 ayat wa ulaika humul muflihun. Habis itu ayat kursi. Habis itu 3 ayat ujung lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Habis itu Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Ini bacaan induk inti paling minim. Ini bacaan minimalis, paling sedikit. Lalu kemudian ayat itu dibacakan ke air. Kalau ditambahkan dengan daun sidir, bahasa Arabnya sidir, bahasa kitanya bidara, bagus, elok. Membacanya kuat-kuat. Sesudah dimandikan, mau tidur malam dibacakan ke telinga sebelah kanan. Kalau saya rekamkan suara saya itu, saya rekam, saya kirimkan ke jamaah supaya didengar pakai earphone di ruang ICU. Diulang-ulang terus, bacaan itu diulang sampai nanti tak berhenti. Jangan dengarkan musik, karena setan masuk ke dalam hati, ke otak melalui musik. Jangan ada patung dalam rumah, karena setan hantu bertempat tinggal di patung. Mana tahu ada keluarga diganggu jin, ganggu setan, patung-patung campakkan. Di rumah saya ada patung Pak Ustadz. Gambar apa? Gambar setan.
Gimana ngusir setan? Ketawa setan, kau ngusir aku, rumah aku ada situ. Halaman 183. Mana yang ada tuntunannya dalam selawat? Allahumma salli ala Muhammad. 5 riwayat selawat dalam Sahih Bukhari tak ada pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Dari mana datang Sayyidina? Riwayat lain. Aku sayyidu waladi Adam. Aku ni sayyid. Sayyid itu artinya pemimpin. Aku ni sayyid, aku ni pemimpin anak Adam, kata Nabi. Itu maka kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa Nabi tak menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Adab. Nabi itu mulia, tak mau dia mengaku-ngaku. Kita yang menghormati dia. Belum pernah ada lagi protokol MC pembawa acara. Berikut ini mari kita serahkan mikrofon kepada Abdul Somad. Sebutnya Al-Ustadz, Al-Mukarram. Itu apa? Menghormati orang. Jangan kalian panggil Nabi itu macam kalian manggil kawan kalian. Manggil Nabi, Allahumma salli ala as-salatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Sampai yang 4 dibuat lagi. Salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina Muhammad. Begitulah hebatnya orang Melayu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 215. Saya seorang anak lajang mau nikah dengan seorang janda beranak 1. Karena dia wanita yang baik dan berhati solihah. Bagaimana Pak Ustadz? Ada pernah terjadi zaman Nabi. Nama sahabat Nabi itu Jabir. Jabir, kau nikah, kata Nabi. Ya Rasulullah. Bikrun am saibun. Istrimu itu anak gadis atau janda? Kata dia, saibun, janda. Kata Nabi, fahalla bikran. Kenapa kau tak nikah sama anak gadis? Itu menunjukkan afdal dengan anak gadis. Tapi dia memilih janda. Alasannya kenapa? Kata dia, inna li akhawat. Adik-adikku banyak. Banyak adikku. Khasitu an tadkhula baini wa bainahun. Kalau aku nikah sama anak gadis, aku takut adikku ini berkelahi nanti. Kalau sama janda ini baik, dia lembut. Maka aku nikah sama janda ini, kata dia. Jadi kalau ada alasannya, nah itulah baik, dua-duanya baik. Kalau dua-duanya saya nikahi Pak Ustadz, lagi baik. Saya mau mancing ketawa bapak itu aja. Iya, bapak itu ketawa, ibu dilema. Bapak-bapak itu jam-jam segini mengantuk, Bu. Kalau kita ajak acara nikah duo tadi, hilang ngantuknya. Ibu pun hilang juga, dek comeh. Halaman 222. Apa hukum ber-KB dalam Islam? KB itu ada 2. KB yang pertama mengatur kelahiran. 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Namanya tanzimun nasal, pengaturan kelahiran. KB yang kedua ada namanya tahdidun nasal, memutus kelahiran. Kalau pada laki-laki namanya vasektomi, pada perempuan namanya steril. Maka hukumnya kalau tak ada sebab, yang vasektomi dan steril ini tak boleh. Steril habis peranakan, rahim tak bisa mengandung lagi, udah diangkat, digunting, dipotong, entah macam mana prosesnya, tak bisa lagi. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah steril. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Anak yang ada tuh meninggal. Dia tak bisa hamil lagi. Lakinya ingin punya anak. Tahu sendirilah apa yang terjadi. Keluarga bahagia
anak laki-laki udah ada, anak perempuan udah ada, takut nanti lahir doremi fasil famiredo, akhirnya dibersihkan rahim itu sampai tak hamil lagi. Bahagia, liburan ke sana, liburan ke sini, meletup pesawat. Pam. Iya kalau kita mati, kalau tak mati, anak itu mati, ibu sama bapak hidup dua-dua. Kata dokter tak bisa hamil lagi. Ibu menangis, bapak tuh senyum. Tapi yang mengatur-atur tadi boleh. Ini kita pasang ya Bu, ya Pak. Dan ini mudaratnya tak ada. Tapi kalau kata dokter ini mudarat berbahaya, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Mengatur sekian tahun sekali. Halaman 256. Bagaimana hukumnya menyembunyikan identitas anak angkat? Diambil anak orang, diangkat jadi anak, dipalsukan aktenya, dimasukkan ke dalam akte kelahiran sebagai anak sendiri, maka hukumnya haram. Adopsi mengadopsi anak orang baik, bagus, termasuk dalam kategori ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Dengan syarat tak boleh ada 3. Pertama, ud'uhum li abaihim, pakailah bin ayah kandungnya. Yang kedua, kalau anak ini sudah remaja, kalau perempuan gadis, kalau laki-laki lajang, jangan dia di rumah itu tidak menjaga aurat. Ibu pakai daster, anak angkat tuh tak berjilbab di muka ayah angkat. Berawal dari ayah angkat, lama-lama bini angkat. Yang saya ceritakan ini fakta data. Yang ketiga, jangan serahkan semua harta warisan kepada anak angkat. Banyak kasus terjadi di masyarakat. Habis semua diserahkan ke anak angkat, sampai saudara kandung yang mestinya dapat ahli waris tak dapat warisan. Kalau saya misal tak ada anak, meninggal saya, maka saudara kandung dapat. Banyak orang tulis semua hartaku untuk anak angkatku, habis. Tak boleh. Kalau selamat dari 3, nama ayah kandungnya tulis, jaga aurat jangan sampai berdua-duaan menutup aurat. Lalu kemudian anak angkat tadi dikasih dia wasiat atau hibah, harta warisan tetap kepada ahli waris, maka menyekolahkan anak duafa, mengangkat, bagus sekali. Tapi yang lebih bagus adalah kalau tak punya anak, bapak mengambil keponakan laki-laki, bapak ambil keponakan perempuan dari bapak. Karena nanti kalau dia gadis, dia tetap mahram dengan bapak. Ibu ambil keponakan, bapak ambil keponakan perempuan. Karena nanti kalau dia gadis, dia tetap mahram dengan bapak. Ibu ambil keponakan ibu yang laki-laki. Nanti kalau dia lajang, dia tetap mahram dengan ibu. Habis Bu ya? Hah? Ada waktu lagi? Halaman 260. Seorang ibu memelihara anak yatim. Apakah itu anak yatim anak kandung dia, suaminya meninggal, atau dia pengelola panti? Lalu uang santunan itu dapatlah dari jamaah alumni bedah buku Buya Ustadz Yahya menyerahkan. Lalu kemudian diambilnya duit anak yatim itu sebagian untuk makan dan keperluan. Apa hukumnya? Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa yang mampu maka jagalah dirinya, jangan sampai makan harta anak yatim. Ibu PNS, ada kebun sawit, meninggal suami, jangan sampai ibu temakan sikit pun harta anak yatim di luar jatah harta warisan. Ibu cuma dapat 1/8 kan ada anak. Tapi kalau ibu fakir, wa man kana faqiran, fakir, falyakul bil ma'ruf, boleh dia makan tapi bil ma'ruf, sesuai ambang batas. Kira-kira kalau menjaga anak 2 orang, berapalah cocoknya dikasih dia menurut standar harga beras di Duri?
Tak sama harga beras duri dengan Papua. Jangan 3 juta sini 3 juta juga di Papua, tak sama. Harga semen lain. Berapalah harganya sesuai. Itu yang dimaksud dengan urf. Dasar pengambilan hukum Islam ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, sadduz zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istis'ab, urf. Urf tradisi. Bil ma'ruf menurut tradisi di duri berapa. Begitu juga dengan bapak-bapak yang menjaga kebun sawit anak yatim. Meninggal bapaknya, tak ada keluarganya. Diangkat jamaah mengurus sawit 10 hektar punya anak yatim. Boleh kami ambil Pak Ustaz? Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kau mampu kaya, jangan kau ambil. Wa man kana faqiran, kalau fakir, ambillah. Kira-kira kalau mengurus sawit 10 hektar berapalah agak-agaknya sesuainya untuk standar di daerah Duri dan sekitarnya? Oh, boleh ambil 3 juta. Ambil 3 juta. Lebih daripada itu haram. Allah maghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga tak perlu makan yang haram. Halaman 287. 287. Apa datang ke bank konvensional? Assalamualaikum bank konvensional. Waalaikumsalam. Saya mau pinjam duit. Kata bank syariah, Bank Riau Kepri Syariah pinjam duit. Kata Bank Riau Kepri Syariah tak boleh pinjam duit sini Pak. Tapi saya mau beli motor. Datang Bank Riau Kepri Syariah, dibelinya motor. Motor apa yang mau Bapak beli? Motor merek inilah. Saya tak mau sebut, nanti dia dapat iklan gratis. Belilah motor. Nah, mereknya Duri Cycle. Motor. Diangsur sama orang yang ke Bank Riau Kepri Syariah tadi tiap bulan. Maka boleh. Kenapa? Karena transaksi yang tadi itu uang dengan uang, riba, haram. Sedangkan yang ini transaksinya uang dengan barang. Uang dengan barang tidak riba. Maka berinteraksilah dengan bank syariah. Bagi kita yang di Riau, Bank Riau Kepri Syariah menggesa menuju syariah. Bank Mandiri Syariah. Ternyata tidak selamanya ibu-ibu itu mau mandiri. Karena mereka mau juga BNI Syariah. Mau juga Bank Riau Kepri Syariah, BNI Syariah. Apalagi? BSI, Bank Syariah Indonesia. Itu gabungan merger dari 3 bank besar. BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri Syariah bersatu menjadi 3 bank besar. Itulah dia Bank Syariah Indonesia. Halaman 312. Bagaimana hukumnya pemimpin ingkar janji, melanggar sumpah? Ayatul munafiqi salasun, orang yang munafik 3. Idza haddasa kadzaba, kalau bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah berkhianat. Orang munafik di mana letaknya? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang yang munafik letaknya di keraknya api neraka. Dalam perjalanan Islam hanya ada 3. Pertama, mukmin, kedua, kafir, ketiga, munafik. Awal-awal surat turun ayat itu untuk orang beriman. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Untuk orang beriman 5 ayat. Hari ini, besok urus surat pindah ke Duri. Padahal udah bersumpah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sifat orang beriman itu menjaga janjinya, amanahnya. Maka tidak amanah. Kalau tidak amanah berarti khianah. Lawan daripada amanah
adalah khianah. Halaman 345. Apakah tahlilan itu tradisi agama Hindu? Riau ada candi Muara Takus. Lalu kemudian dikatakanlah ini tradisi-tradisi orang sebelum Islam yang dilanjutkan setelah Islam. Tahlil itu la ilaha illallah. Tahmid alhamdulillah. Tasbih subhanallah. Takbir Allahu Akbar. Tahlil la ilaha illallah. Kenapa disebut malam tahlil? Karena malam itu mengucapkan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana ada itu dalam agama lain? La ilaha illallah itu hanya dalam agama Islam. Itu menunjukkan bahwa tahlil hanya ada dalam agama Islam. Dalil pertama. Yang kedua, bahwa mengirimkan bacaan Quran, mengirimkan zikir tahlil, mengirimkan doa pada orang meninggal sampai. Mengucapkan salam pada orang meninggal, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Sampai kami tadi dari Pekanbaru kemari berapa kali lewat kubur. Itu diucapkan waktu lewat kubur. Bukan tahu kami yang dikubur itu entah siapa, bukan kenal, bukan ada hubungan darah. Tetap mengucapkan salam. Selamatlah kalian penghuni kubur dari neraka jahanam, dari azab kubur. Itu menunjukkan doa untuk orang meninggal itu sampai. Nabi membelah pelepah korma, ditusukkannya. Kata Imam Nawawi, sedangkan tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Itu menunjukkan tasbih doa bacaan Quran sampai. 3. Kenapa mesti 3 malam 7 malam? Itu fatwa dari tabi'in. Nabi, orang yang jumpa Nabi sahabat, orang yang jumpa sahabat tabi'in. Tabi'in ini ada namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, orang meninggal itu diuji kuburnya 7 hari 7 malam. Dianjurkan keluarganya bersedekah makanan. Itulah maka bersedekah mereka makanan, bubur kacang hijau, pulut kuning, ayam panggang keluar semua. Selama tidak menyusahkan ahli jenazah. Jangan gara-gara sudah tradisi di duri lalu ngutang dia ke warung, jangan sampai. Maka datanglah Bapak Ketua Serikat Kemalangan, almarhum, keluarga almarhum, jangan kalian masak. Nanti jamaah semua membawakan makanan. Begitu yang paling afdal. Tapi kalau kaya dia, maka dia mesti kata sambutan. Saya sebagai orang duri yang merantau ke Jakarta, mengundang semuanya untuk makan sedekah. Jangan kalian takut, apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Kasih tahu jamaah. Karena ada jamaah yang takut makan harta anak yatim. Karena kasih tahu, ini harta anak yatim tidak kami bagi. Ini bukan harta anak yatim, ini murni sedekah saya. Jangan takut. Karena ada sebagian tak mau. Saya tahlil tak mau, makan tak mau. Kami bungkuskan Pak, silakan. Tapi katanya ada hadis Ustadz, iza matal ibnu Adam inqata'a amaluhu. Kalau manusia mati amalnya putus. Udah putus, kenapa masih kirim-kirim juga lagi? Yang putus itu amal dia. Dia yang mati itu amal dia putus. Dia tak bisa lagi sembahyang, dia tak wajib lagi puasa, dia tak wajib lagi haji. Amal dia putus. Amal taklifi dia putus. Amal kita ke dia mana putus? Amal dia putus. Iza matal insan, kalau mati si insan, inqata'a amaluhu, amal dia putus. Coba tengok dhamir. Iza mata, dia mati, inqata'a amaluhu, hu-nya itu balik ke mana? Ke mata. Dalam nahu yang paling dekat dhamirnya, amal dia putus. Adapun amal kita tak putus. Jadi kalau ada orang duri nanti ngatakan, jangan kirim-kirim doa, amal dia udah putus. Nanti berarti Bapak kalau mati tak kami sembayangkan. Kan amal udah putus. Kalau orang mati di duri ini disembayangkan apa tidak? Sembayangkan. Yang sembayang itu yang mati apa yang hidup? Yang hidup. Kalau yang mati itu sembayang lari kita semua. Yang hidup itu sembayang.
Itu menunjukkan amal orang hidup sampai kepada yang mati. Kalau ada yang mengatakan Fatihah itu tak sampai ke dia, berarti waktu sembahyang jenazah itu kau tak baca Fatihah lah. Allahu Akbar, aku tak baca Fatihah karena Fatihah tak sampai. Takbir pertama Fatihah, takbir kedua selawat, takbir ketiga doa. Itu menunjukkan baca Quran, zikir dan doa sampai pada orang mati. Kadang hadisnya sahih, pemahamannya bengkok. Itulah dia kaji kita pada kesempatan ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada guru kita telah memaparkan panjang lebar tentang isi buku Rumah Bertanya Ustaz Somad menjawab. Alhamdulillah sesi pembahasan tentang materi ini sudah selesai dan kita masuk sesi tanya jawab. Di awal tadi kami menyampaikan bagi peserta yang bertanya catat pertanyaannya di atas kertas, kemudian memohon pada panitia untuk segera biar cepat kita baca soal tersebut. 20 menit ke depan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudari semua. Yang ada dulu tuan, biar terisi kita menghemat waktu. Bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum diberikan kepada panitia, ayo segera panitia gerak. Kami masih menunggu 2 menit untuk mengumpulkan pertanyaan. Tapi apabila nanti ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab langsung oleh guru pada saat ini, insya Allah pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu akan dibawa oleh tim Pekanbaru dan akan dijawab oleh tuan guru kita nanti pada saat streaming lewat YouTube Ustaz Abdul Somad Official. Kemudian akan dijawab pertanyaan-pertanyaan dari ayahanda, Bapak Ibu semuanya. Mohon beberapa hari ke depan untuk terus senantiasa membuka HP-nya dan pastikan paketnya 243. Langsung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwan dari Bagan Siapi-api. Ustaz, iman saya turun naik. Saya taubat dari buat dosa lagi. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar saya bisa benar-benar taubat dan tak balik lagi? Pertama, pelajari kesalahannya di mana. Apa dosanya? Dosa saya narkoba Pak Ustadz. Berarti tak cukup hanya istighfar dan sholat sunat taubat, mesti masuk pesantren. Pesantren apa? BNN, Badan Narkotika Nasional. Mesti ada langkah medis. Jangan malu yang punya anak, punya saudara, punya keluarga. Serahkan ke Badan Narkotika Nasional atau ke pondok pesantren Suryalaya khusus untuk narkoba, atau lembaga-lembaga sosial yang di dalamnya ada nilai agama Islamnya. Orang ini adalah orang yang mesti diselamatkan. Nah, sekarang coba diinventarisir dosanya. Dosa saya ini Pak Ustadz, pacaran, kejahatan kelamin seksual, nikah. Berarti dia mesti dinikahkan. Ustadz Yahya bertanggung jawab.
atas semua alumni bedah buku. Setelah itu, setelah diketahui penyakit dan obatnya, jangan sampai dikasih obat sakit kepala pada orang yang sakit perut. Jangan dikasih obat perut pada sakit tulang. Setelah tahu obatnya, kita pun di rumah sakit tidak langsung dikasih obat, tapi scan, cek dulu, medical check up. Setelah diobati penyakitnya, baru langkah kedua dia mesti berjamaah. Gabungkan diri pada jamaah majelis zikir. Kalau kebetulan berada di mana? Di mana situ majelis? Kau ikut majelis apa? Majelis Tarekat Naqsabandiyah. Berarti punya jamaah, ada mursyidnya. Ikut majelis apa? Majelis zikir. Apa nama majelis zikir, Duri? Itu ritual. Apa namanya, Pak? Hah? Suluk. Rumah Suluk Naqsabandiyah. Majelis zikir di Rimbo Melintang, majelis zikir Ustadz Sukri. Jangan memisahkan diri dari jemaah, karena serigala hanya akan menerkam al-ghanam al-qasiyah, kambing yang sendirian. Serigala itu yang dicarinya kambing yang memisahkan diri dari jemaah. Setelah berjamaah, insya Allah istiqomah. Karena kalau dia Naqsabandiyah, dalam seminggu dia pasti kumpul 2 kali. Dalam sehari dia pasti kumpul 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Senin malam Selasa, Kamis malam Jumat, dia pasti tuajuh berzikir. Hariannya zikir Allah Allah 5.000 kali. Allah 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 Allah. Ada zikir menit, ada zikir jam, ada zikir hati, ada zikir mulut, ada zikir bacaan. Itulah yang membuat kita istiqomah. Tapi kalau antum tobat pas bedah buku, tobat pas tablik akbar, habis itu lepas, diterkamlah sama serigala, habis. Jadi intinya kalau berjamaah selamat. Makanya kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Jangan misahkan diri dari jamaah. Ustadz Yahya bertanggung jawab nih terhadap jamaah-jamaah nih. Kalau sampai jamaah nih diterkam serigala. Ada alumni bedah buku, ada alumni umroh, ada alumni zikir, ada pertemuan bulanan, ada pertemuan mingguan, dibuat terus berjamaah. Bagaimana hukum berzakat bagi orang yang piutang? Seorang memberi hutang, tapi yang berhutang tak bisa bayar hutangnya. Saya punya duit 100 juta, misal 100 juta berarti zakatnya 2,5 juta. Dipinjam oleh Ustadz Yahya. Oh, kalau dibaliklah, tak enak kalau Ustadz Yahya yang minjam. Ustadz Yahya punya duit 100 juta. Ustadz Yahya punya duit 100 juta. Dipinjam oleh Abdul Somad. Selama 1 tahun. Pertanyaannya, siapakah yang membayar zakat duit 100 juta itu? Ustadz Yahya. Yang membayar zakatnya Ustadz Yahya. Makanya orang yang meminjamkan uang itu cepat, makanya akta ayat paling panjang dalam Al-Quran Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas tertentu, faktubuh, tulis, wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah yang menulis itu seorang penulis profesional yang adil, wastashidu syahidaini mir rijalikum, yang menulis itu mesti ada saksi 2 orang laki-laki, illam yakuna rajulaini, kalau tak ada 2 orang laki-laki, farajulun 1 orang laki-laki, wa imra'atani 2 orang perempuan. Saksi nikah tak boleh perempuan, tapi saksi jual beli boleh 2 orang perempuan. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra, kalau satunya lupa yang lain mengingatkan. Gimana hutang kau dulu sama Ustaz Yahya? Segan aku mengingatkan. Kenapa? Ustaz Somad yang berhutang ini. Sampai tanggalnya, Ustaz dulu berhutang tanggal 7 Februari 2021 kan ya? Berarti mesti dibayar 7 Februari 2022 ya? Mesti ada yang mengingatkan. Ustaz kapan bayar?
Kalau dia tak bisa membayar, wa in kana dzu usratin, kalau dia dalam kesusahan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai lapang. Sama-sama. Ya, kapan bayar? Tunggulah agak lapang sedikit. Kapan lapangnya? 7 Mei. Oke, 7 Mei. Sampai 7 Mei datang lagi. Nampaknya jauh betul aku dari Dumai, dari Duri ke Pekanbaru nih. Habis pula ongkos minyak daripada menagih duit ini lagi. Wa anta saddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Tagih, tak sanggup tagih, lebih tinggi, cari tanggal sampai mampu. Tak juga, sedekahkan. Wa anta saddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Ustaz Yahya, yang menghafal ayat itu Ustaz Yahya, bukan aku yang meminjam. Banyak sekarang salah hafal ayat. Yang meminjam hafal Al-Baqarah 282. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, ada orang yang datang pada hari kiamat, sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, tapi ternyata amalnya tak ada sama sekali. Gara-gara apa? Makan harta orang, gara-gara tak bayar utang. Sekarang orang tak bayar utang malah merasa berprestasi. Syahnu meninggal, alhamdulillah, aku ada utang sama dia. Padahal itu menjadi beban pada hari akhirat. Bolehkah bagaimana hukum berzakat bagi orang yang piutang? Bolehkah perempuan melaksanakan sholat sunat syuruk di rumah? Man shalla subha fi jama'atin, sampai sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis sholat berjamaah dia duduk berzikir dengan Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Maksud berjamaah di situ di masjid, masjid yang kira-kira tidak menimbulkan fitnah. Tapi dalam pendapat mazhab Hanafi, perempuan boleh iktikaf musallal bait. Yang dimaksud musallal bait, dalam rumah ada satu sudut yang biasa dipakai untuk sholat. Karena ada tuh di rumah ibu, walaupun tak ada musalla khusus macam rumah orang-orang kaya itu, tapi ada pojoknya yang selalu sajadah di situ tempat sholat, maka itu dianggap sebagai musallal bait. Boleh menurut mazhab Hanafi iktikaf di musallal bait. Apalagi sekarang takut ke masjid karena covid, karena itu, karena ini, karena tidak aman, maka ibu iktikaf di musallal bait, sholat subuh sampai zikir terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Apa bedanya kelebihan uang yang kita cicil di bank syariah dengan konvensional, padahal keduanya ada kelebihan uang yang dibayar? Pinjam duit 100 juta, bayar 120 juta. Beli motor, beli mobil 100 juta, bayarnya juga tiap bulan 120 juta. Kenapa di sini haram? Kenapa di sini jadi halal? Karena di sini tidak ada perputaran, hanya duit ke duit, duit ke duit. Sedangkan di sini ada perputaran barang. Maka dalam Islam duit tak boleh disimpan. Makanya ada zakat duit. Supaya apa? Supaya orang tidak mau nyimpan duit. Tapi dalam riba, duit justru disimpan, dibungakan. Dalam Islam duit itu mesti diinvestasikan. Pensiun dapat duit 1 miliar, pensiun dapat juga duit 1 miliar. Yang ini yang 1 miliar diletakkannya ke bank, tiap bulan dia dapat terus, mau untung mau rugi mau tak dapat terus. Tapi yang ini diinvestasikannya, maka sejak dia investasikan duit ini, dia lebih khusyuk berdoa.
Dipanggilnya beberapa anak muda, kau ternak ayam, kau ternak puyuh, kau ternak lele, kau tanam sawit, kau tanam karet, pakai duit ini 1 M. Sejak duit itu dia kasih, maka tiap malam doanya lebih khusyuk daripada sebelumnya. Bangkit adrenalin ibadahnya. Dan setiap datang angin kencang, dia selalu bangun mendoakan, ya Allah, jangan sampai puyuh anak muda ini mati karena hutang tak balik. Di sini dia tak peduli, karena uang dengan uang. Di sini ada transaksi, ada barang yang berputar. Maka dalam Islam sama seperti sumur. Air sumur itu kalau airnya dibiarkan saja busuk. Tapi kalau air sumur dikuras, ditimbang, maka muncul air baru yang segar. Begitu juga dengan darah manusia. Darah ini mesti segar. Jadi penyebabnya karena di sini ada perputaran barang. Orang mesti ada barang. Sekarang ini hampir tak ada perputaran barang. Umat Islam mestinya dari bangun pagi sampai tidur malam ada perputaran barang. Bangun pagi, masuk kamar mandi, gosok gigi, mesti ada umat Islam yang ngurus odol, mesti ada umat Islam yang ngurus sikat gigi. Mandi, mesti ada umat Islam yang ngurus sampo, mesti ada umat Islam yang ngurus sabun. Habis itu dia pakai sholat sarung, mesti ada umat Islam yang ngurus sarung. Sholat pakai sajadah, mesti ada umat Islam ngurus sajadah. Maka perputaran uang di antara umat ini, bangkitlah ekonomi umat. Ke depan anak-anak umat Islam, anak-anak muda mesti disadarkan pada ekonomi ini, insyaallah. Amin. Apa pandangan Tuan Guru tentang bunga bank? Bunga bank mesti diambil, tak boleh bunga bank. Nanti jangan gara-gara udah ngaji, Bu, Pak, ini ada bunga haram. Bunganya diambil. Nama kitabnya Al-Fatawa Al-Mu'asirah, Fatwa Kontemporer. Penulisnya Syekh Yusuf Al-Qardawi, alumni Azhar, profesor doktor. Jadi bunga bank diambil, ambil, terus berikan ke masalih ammah, maslahat orang banyak. Serahkan ke panti jompo, panti yatim, fakir miskin, bangun WC, masjid, toilet, sumur bor. Jangan tak diambil bunga bank konvensional. Ambil, alihkan tabungan Bapak Ibu ke BSI, Bank Syariah Indonesia. Kalau terpaksa juga tinggal di kampung, tak ada BSI, hanya konvensional, takut kalau duitnya disimpan di rumah hilang, letakkan, dapat bunga. Bunganya mesti disalurkan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Jangan beli mobil, tak bisa. Saya terima pesangon, uang sudah saya keluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian uang tersebut saya deposito di bank. Apakah masih wajib saya keluarkan zakat setiap tahun? Bapak Ibu punya catatan kapan uang Bapak sampai 85 gram. Catat. Begitu sampai 85 gram tanggal berapa? 85 gram 1 Sya'ban, 15 Maret 1 Sya'ban. Catat. 1 Sya'ban 85 gram emas sama dengan 85 juta. 1 Sya'ban 15 Maret 85 juta. Bertahan 85 juta sampai setahun ke depan 12 bulan, maka baru kena zakat 2,5%. Ternyata berkurang. 1 Sya'ban 1443 15 Maret 2023 tak kena zakat. Begitu cara hitung. Dari mana angka 85 nih Pak Ustaz? Satu keping uang dinar 4,25 gram. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Duit dinar 4,25 gram kali 20 keping 85 gram. Apakah keluarga kita yang sudah meninggal di alam barzah bertemu dengan orang-orang soleh, orang tua mereka, sebagaimana kita di sini bertemu juga di dunia dengan orang-orang yang soleh? Ruh manusia itu letaknya
Yang baik-baik nama tempatnya Illiyin. Yang jahat-jahat namanya Sijjin. Jadi kalau sama satu channel dia ketemu di Illiyin. Insya Allah kita ini semua ketemu di Illiyin. Amin. Tapi kalau lain payahlah. Satu di Sijjin, satu di Illiyin. Mana jumpa? Walaupun anak kandung. Kan'an dengan Nuh, Nabi dengan anak Nabi tak jumpa. Kabil dengan Habil tak jumpa. Tapi kalau sama-sama Illiyin, maka dia berjumpa dengan orang-orang soleh, wali-wali Allah, orang-orang baik. Maka dipertemukan Allah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami jumpakan mereka dengan anak cucu keturunan mereka yang se-channel. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Apa sulitnya bagi Allah? Bukan sulit Allah mempertemukan. Di tempat kami imamnya selalu menggunakan ayat dalam sholat yang menyongsang. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua wadduha. Mestinya menurut tartib surat duha dulu, habis wadduha rakaat kedua baru kulhu. Mana dalilnya yang bisa meyakinkan imam biar betul Pak Ustaz? Maka sunnah. Nabi tak pernah membaca menyongsang, sahabat tak pernah. Kasih tahulah sama imam susah bahwa bapak sudah bertentangan dengan adab-adab Quran dan tentang sunnah. Maka membaca ayat Quran dalam sholat mengikut tartibus suwar, urutan surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai ke bawah. Jadi tidak dibaca wadduha, habis wadduha baru pula amma yatasaalun. Amma yatasaalun dulu baru wadduha. Makanya mengaji tartibus suwar, urutan surat dalam Quran, bukan urutan turun ayat. Karena kalau urutan turun ayat Iqra dulu, Iqra bismi rabbika, dan urutan turun ayat itu sampai sekarang tak ada yang berhasil yang menyusunnya. Pernah ada orientalis mencoba menyusun Quran menurut kronologis turun ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma 'lam ya'lam. Habis itu turun Nabi, kedinginan menggigit. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Habis itu lalu kemudian Allah suruh Nabi berdakwah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Habis itu lalu Nabi mengumpulkan paman-pamannya, naik dia ke atas bukit Safa. Lalu kemudian datang Abu Lahab mengamuk, alihadza jama'tana. Lalu kata tabbat laka ya Muhammad, turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Bukan urutan itu. Yang diikut adalah urutan tartibus suwar. Tolong Pak Ustaz pembahasan sholat jamak qashar biar kami menyampaikan ke anak kita. Jamak saja satu, qashar saja satu. Yang satu lagi jamak qashar. Pertama kita bahas jamak dulu. Salat zuhur 4 rakaat dijamak, dicampur dengan salat asar 4 rakaat, 4 tetap 4. Ditarik asar ke zuhur, jamak takdim. Tidak pakai safar, tak musafir. Siapa yang bisa melakukan itu? Dokter spesialis operasi 5 jam. Operasi dimulai jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otomatis kalau berhenti jam 6 dia tak bisa sholat asar. Maka ditariknya lah zuhur asar ke zuhur. Operasi tak bisa tinggalkan ruang operasi. Allahu Akbar. Mohon maaf ya Pak, saya masih tidak hati. Maka dia boleh jamak tapi tidak pakai qashar. Daruratnya tinggi. Jangan gara-gara mendengar ini lalu berpikir sendiri, oh, sikit-sikit jamak. Ah, duduk di pelaminan jamak. Apa pula pelaminan ini buat jamak?
Tak ada bisa orang hidup pelaminan karena daruratnya tinggi. Kau kenapa jamak? Takut bedak luntur. Itu yang jamak saja. Masuk operasi dokter bidan, tugas gugus covid, pakai pakaian astronot, masuk jam 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam, keluar jam 5, tidak keluar dari kota Duri, maka dia jamak saja, tak pakai qashar. Jam 5 dia keluar, dia jamak takhir, asar 4 rakaat, habis itu zuhur tetap 4 rakaat. Usolli fardal asri 4 rakaatin jam'an takhiran ilaihi zuhri ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Oh, payah betul menghafal usolli 2 meter kau ya. Tak usah dihafal usolli. Aku sholat asar jamak takhir. Kalau jamak takdim wajib zuhurnya dulu baru asar. Kalau jamak takhir boleh zuhur dulu, boleh asar dulu. Yang membuat zuhur dulu apa alasannya? Karena menurut urutan waktu zuhur dulu baru asar. Yang membuat asar dulu apa alasannya? Karena sekarang sholatnya di waktu asar, zuhur menumpang. Itu alasannya. Nah, begitu juga dengan maghrib dan isya. 2. Jamak qashar saja, tak pakai jamak. Qashar saja, tak pakai jamak. Pakai mobil pribadi, bisa berhenti di manapun. Berhenti di Minas pas zuhur 2 rakaat. Berhenti di Duri pas asar, di Dumai pas asar 2 rakaat. Tidak jamak, qashar saja. Syaratnya mesti musafir 89 km. Ada menyebut 82, saya pakai 89. 88, sekian, 89 dalam fikul Islami wa adillah. Tidak pakai jamak, qashar saja. Yang ketiga, jamak qashar. Mesti ada safar, musafir 89 km. Abdul Somad bedah buku di Duri. Saya tanya, Pekanbaru ke Duri berapa kilo? 125. Berarti sudah lewat jarak qashar 89, 125. Maka saya sholat jamak qashar tadi. Sholat zuhur 2 rakaat, ditarik asar. Maka saya tak sholat asar lagi. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman. Aku sholat zuhur 2 rakaat jamak qashar dengan asar ditarik ke zuhur. Disuruhlah menghafal ini manasik umroh nenek-nenek umur 70. Pengalaman mak saya, makcik saya, keluarga saya kalau saya ngasih manasik, oma, atau wa, tak usah kalian hafal ini. Aku sembahyang zuhur 2 rakaat jamak qashar sama asar jamak takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar 2 rakaat. Habis itu qomat. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.